Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan beberapa kriteria, bobot, dan alternatif yang sudah ditentukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada beberapa pilihan, misalnya memilih produk terbaik, menentukan kandidat terbaik, memilih tempat wisata, atau memilih keputusan berdasarkan beberapa aspek penilaian. Permasalahan yang sering terjadi adalah proses penilaian masih dilakukan secara manual. Hal tersebut dapat memakan waktu lebih lama dan hasilnya terkadang kurang objektif. Oleh karena itu, kelompok kami membuat aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat menghitung nilai alternatif secara otomatis menggunakan metode SAW. Jadi, aplikasi ini tidak hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga menunjukkan bahwa proses perhitungannya sesuai dengan konsep metode SAW. Selanjutnya, penjelasan mengenai metode SAW ini akan disampaikan oleh Ahmad Fahmi Faizi. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode SAW merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan. Cara kerja metode ini adalah dengan memberikan nilai pada setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian nilai tersebut dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Dalam metode SAW, terdapat dua jenis kriteria, yaitu benefit dan cost. Kriteria benefit adalah kriteria yang nilainya semakin besar, maka semakin baik. Contohnya kualitas, fitur, kenyamanan, atau pelayanan. Sedangkan kriteria cost adalah kriteria yang nilainya semakin kecil, maka semakin baik. Contohnya harga, biaya, jarak, atau waktu. Selanjutnya saya akan menekan tombol isi contoh data. Tombol isi contoh data digunakan untuk menampilkan data contoh secara otomatis. Setelah tombol ini diklik, sistem langsung menampilkan contoh kriteria, bobot, tipe kriteria, alternatif, dan nilai pada matriks keputusan. Pada bagian data kriteria, terdapat beberapa kriteria seperti harga, kualitas, fitur, dan kemudahan. Setiap kriteria memiliki bobot dan tipe. Kriteria harga menggunakan tipe cost karena semakin rendah harga maka semakin baik. Sedangkan kualitas, fitur dan kemudahan menggunakan tipe benefit karena semakin tinggi nilainya maka semakin baik. Di bagian ini menggunakan juga dapat mengubah nama kriteria sesuai kebutuhan. Pengguna dapat mengatur bobot setiap kriteria lalu menentukan apakah kriteria tersebut termasuk benefit atau cost. Selanjutnya saya akan klik tombol tambah kriteria. Tombol tambah kriteria digunakan apabila penggunaan ingin menambahkan aspek penilaian baru. Setelah diklik, sistem akan menambahkan satu baris kriteria baru. Baris tersebut dapat diisi dengan nama kriteria, bobot, dan tipe kriteria sesuai kebutuhan. Jadi, aplikasi ini bersifat fleksibel karena jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kasus yang sedang dianalisis. Selanjutnya, penjelasan mengenai alternatif dan matriks keputusan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mahareza. Baik, selanjutnya bagian data alternatif dan matriks keputusan. Pada bagian data alternatif, pengguna dapat memasukkan pilihan atau kandidat yang ingin dibandingkan. Alternatif ini dapat berupa produk, calon penerima bantuan, tempat wisata, lokasi usaha, atau pilihan lain sesuai kebutuhan pengambilan keputusan. Pada contoh aplikasi ini, alternatif yang digunakan adalah produk A, produk B, produk C, dan produk D. Setiap alternatif nantinya akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan klik tombol tambah alternatif. Di tombol tambah alternatif digunakan untuk menambahkan pilihan baru ke dalam sistem. Setelah tombol ini diklik, sistem akan menambahkan satu alternatif baru pada daftar alternatif dan juga otomatis menambahkan baris baru pada matriks keputusan. Kemudian kita lihat di bagian matriks keputusan. Di bagian matriks keputusan adalah tabel yang digunakan untuk memasukkan nilai setiap alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Misalnya produk A memiliki nilai pada kriteria harga, kualitas, fitur, dan kemudahan. Begitu juga dengan produk B, produk C, dan produk D. Nilai pada matriks keputusan inilah yang akan digunakan oleh sistem untuk melakukan proses perhitungan metode SAW.
Jadi sebelum menekan tombol hitung, pengguna harus memastikan bahwa data kriteria, bobot, tipe kriteria, alternatif, dan nilai pada matriks keputusan sudah berisi dengan benar. Pada aplikasi ini juga terdapat informasi jumlah kriteria, jumlah alternatif, total bobot, dan status perhitungan. Informasi tersebut membantu pengguna untuk mengetahui kondisi data sebelum proses perhitungan dilakukan. Jika semua data sudah lengkap, proses selanjutnya adalah menghitung nilai menggunakan metode SAW. Selanjutnya proses perhitungan, hasil ranking, dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh ADHA. Baik, saya akan menjelaskan proses perhitungan pada aplikasi. Setelah semua data sudah terisi, saya akan klik tombol hitung saw. Tombol hitung saw merupakan menu utama untuk menjalankan proses perhitungan. Setelah tombol ini diklik, sistem akan melakukan normalisasi berdasarkan tipe kriteria benefit dan cost. Setelah itu, sistem menghitung nilai preferensi dengan cara mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot, lalu menjumlahkan hasilnya. Setelah proses perhitungan selesai, aplikasi menampilkan bagian hasil normalisasi. Pada tabel hasil normalisasi, terlihat nilai setiap alternatif yang sudah disesuaikan menggunakan rumus SAW. Untuk kriteria benefit, nilai alternatif akan dibagi dengan nilai terbesar pada kriteria tersebut. Sedangkan untuk kriteria cost, nilai terkecil akan dibagi dengan nilai alternatif. Selanjutnya, aplikasi menampilkan dengan bagian hasil ranking. Pada bagian hasil ranking, sistem menampilkan urutan alternatif berdasarkan nilai preferensi tertinggi sampai terendah. Alternatif yang berada pada ranking pertama merupakan alternatif terbaik karena memiliki nilai preferensi yang paling tinggi. Kemudian, pada bagian rekomendasi terbaik, sistem langsung menampilkan nama alternatif terbaik beserta nilai preferensinya. Bagian ini memudahkan pengguna untuk melihat hasil akhir tanpa harus menghitung secara manual. Selain itu, fitur perhitungan aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur tambahan. Saya akan klik tombol simpan data. Tombol ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan ke dalam browser. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyimpan data, kriteria, alternatif, dan nilai yang sudah dibuat. Selanjutnya, saya akan klik tombol muat data. Tombol ini digunakan untuk membuka kembali data sebelumnya. Kemudian terdapat tombol. Terakhir, terdapat tombol reset. Tombol ini digunakan untuk menghapus seluruh data dan mengembalikan aplikasi ke kondisi awal. Kesimpulannya, aplikasi sistem pendukung keputusan metode SAW ini dapat membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, sistematis, dan objektif. Pengguna hanya perlu memasukkan kriteria bobot, alternatif, dan nilai. Setelah itu, sistem akan menghitung normalisasi nilai preferensi, ranking, dan rekomendasi terbaik secara otomatis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.